terdiri dari dua pressure bar. Ada yang kita sebut sebagai input bar, ada yang kita sebut sebagai output bar. Satu bar lagi penumbuknya yang dibandul itu. Sementara pakai bandul karena strainnya kecil yang kita ukur ya. Pakai bandul itu namanya striker bar. Ya, familiar ya, istilah itu ya. Striker, input, output. Ada yang bilang juga ini incident bar karena tempat kita merekam incident stress atau incident strain. Ada juga yang bilang ini transmitted bar ya. Jadi istilah itu bisa macam-macam kalau di paper. Tapi tetap saja kita punya dua pressure bar gitu. Spesimen yang diuji itu mempunyai standar. Mana ya? Spesimen yang diuji itu mempunyai standar geometri. Salah satu standar geometrinya itu adalah batasan diameternya. Jadi diameter spesimen yang bisa diukur adalah 80% dari diameter pressure barnya. Jadi kalau kita punya di sini diameternya 20 mili, maka diameter spesimennya 16 mm. Ya, 16 mm. Kemudian ada rasio antara tebal spesimen dengan panjang spesimen, dengan diameter spesimen. Sama panjang. Jadi rasionya adalah tidak boleh kurang dari setengah. Ya, jadi ketika atau lebih baik setengah gitu ya. Jadi lebih baik setengah antara diameter dengan tebal. Jadi kalau diameternya 16, maka tebalnya 8, setengahnya. Mengapa demikian? Untuk mengurangi pengaruh inersia. Jadi jangan sampai yang terekam itu tercampur dengan efek besarnya inersia sehingga strain yang kita dapatkan tidak representatif, tidak menggambarkan strain yang terjadi di dalam material. Dan juga mungkin strainnya menjadi tidak homogen kalau terlalu panjang spesimennya. Ya. Nah, dan itu terbukti ketika kami menggunakan spesimen sambungan. Kalau ini bukan material ya, ini sambungan. Hopkinson itu sebenarnya untuk karakterisasi material. Tapi ini kita coba untuk karakterisasi sambungan. Tentu saja kita tidak bisa mendapatkan nilai realnya, tetapi kita bisa membandingkan relatif satu sambungan dengan sambungan yang lain. Itu yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, agar bisa melakukan eksperimen itu, maka kita perlu meletakkan sensor masing-masing di input bar dan di output bar. Sensor yang kita pakai strain gauge. Cara peletakannya ada perhitungannya, seberapa dekat dia dengan spesimen. Idealnya harus sedekat mungkin dengan spesimen karena yang diukur kan deformasi spesimen, strain di spesimen yang diukur. Kalau tambah jauh yang diukur kan malah errornya besar. Jadi idealnya kalau kita punya spesimen ditumbuk, ya strain gauge-nya ya ditaruh di spesimen mestinya. Ya, di spesimennya. Ya kan? Tapi kalau spesimennya hancur atau deformasinya besar, strain gauge kita hancur juga. Hancur juga. Ya kan? Melebihi kapasitas maksimalnya, rusak. Maka tidak terjadi pembacaan data. Sehingga Hopkinson mendesain alat ini. Strain gauge-nya tidak diletakkan di spesimen, tapi di pressure bar. Yang diukur adalah strain pada pressure barnya. Dan itu merepresentasikan strain pada spesimen. Itu ceritanya. Ya. Ya, silakan. Kita baru mulai kok, baru cerita alat Hopkinson bar.
Saya perlu mengulangi atau nanti diberitahukan? Nanti lihat videonya. Oh ya, sudah. Nanti kalau tidak jelas langsung tanya saja ya. Ya. Ini kuliah lapangan kok. Nah, seberapa jauh kita meletakkan strain gauge itu tergantung dari tujuan utamanya adalah menghindarkan tumpang tindihnya sinyal. Karena sinyal itu merambat. Jadi kalau ini ditumbuk, strainnya di sini muncul, kemudian berjalan dia, kan seperti gelombang ya, dengan kecepatan suara. Artinya itu sangat bergantung pada modulus dan density dari material preservannya, kecepatannya. Di sini muncul nanti sinyal. Terus sampai di ujung sini ketemu spesimen. Begitu ketemu material yang berbeda modulusnya atau berubah penampangnya, dia akan terpantul sebagian sinyal tadi. Sebagiannya diteruskan menembus spesimen. Nah, yang dipantulkan itu nanti akan dibaca lagi oleh strain gauge yang sama sebagai reflective. Yang tadi insiden kembali reflective. Nah, karena strain gauge-nya sama antara insiden sama reflective, harus ada jeda, nggak boleh tumpang tindih. Nah, untuk itu kita harus menghitung kecepatannya tadi dengan jarak ini akan mengakibatkan tumpang tindih sinyal nggak pada waktu tertentu itu. Ya, karena kalau sinyalnya tertindih kita nggak bisa menganalisa. Karena hitungan kita didasarkan pada sinyal itu. Nah, sinyal yang diteruskan tadi direkam oleh transmitted di sini. Kalau transmitted bar direkam oleh strain gauge yang kedua. Ini juga sama, dipantulkan lagi nanti di sini. Sehingga panjang Hopkinson bar, kemudian penempatan strain gauge itu menggunakan teknik diagram Lagrange. Ibu pernah bikin diagram Lagrange? Belum ya? Nanti kita akan cerita di papan tulis. Ini biar lihat alatnya dulu. Sampai sini masih bisa diikuti ya? Mana? Intinya kita butuh 3 sinyal untuk mengkonstruksi kurva tegangan regangan. Sama seperti uji tarik. Hanya saja ini bebannya impact, bukan statik. Kalau uji tarik bebannya statik, tapi informasinya sama. Ya, nah cara untuk mengolah dari sinyal tadi itu ada metodenya. Bu Iktika bisa menjelaskan karena beliau pernah melakukan itu nanti. Ya, ketika sudah pernah melakukan itu, ada persamaannya juga. Jadi intinya itu kita akan membaca gaya yang mengenai spesimen di sisi input dan sisi output, ya kan? Dari mana gaya tersebut diperoleh? Dari sinyal regangan di sini. Regangan kalau dikalikan dengan modulus elastisnya jadi tegangan, ya kan? Nah, tegangan dikalikan dengan luas penampangnya jadi gaya. Maka kita bisa menemukan gaya yang mengenai spesimen di sisi input. Juga dengan data di sana tadi kita bisa menghitung gaya pada sisi output. Pengujian dianggap valid hanya jika gaya input dan output ini hampir berhimpit atau berhimpit, tapi itu jarang terjadi. Hampir berhimpit biasanya. Ini kita mengkondisikan spesimen dalam keadaan dynamic equilibrium. Artinya terjadi kesetimbangan dinamik saat benda itu terdeformasi. Dengan terpenuhinya kondisi itu berarti spesimen sedang terdeformasi secara uniform. Kalau tidak seimbang berarti deformasinya tidak uniform, batal sudah. Kalau deformasinya tidak uniform berarti setiap titik beda responnya. Nah, mana yang kita tangkap? Gitu ya. Itu jadi masalah. Sehingga salah satu validasi untuk pengujian Hopkinson bar adalah dynamic equilibrium itu. Begitu ya Bu Iktika ya? Atau ada yang lain Bu Iktika untuk validasinya? Tidak sampai situ Pak. Oh, belum? Memang sampai gayanya dihitung
Oh iya Bu. Oke. Terus kemudian kalau sudah valid, maka kita tinggal menganalisa saja kurva tegangan-regangannya. Nah, dari kurva tegangan-regangan itu kita bisa mencari parameter-parameter untuk beberapa model material. Misalkan Cooper Simon, Johnson Cook, dan banyak lagi model material yang lain untuk high strain rate. Nah, model material itu untuk apa? Persamaan itu untuk apa? Untuk diletakkan di dalam ANSYS sebagai properties material atau model material, agar ANSYS itu, apa yang kita simulasikan di ANSYS itu merepresentasikan kondisi real untuk material tersebut. Misalkan kita mau forging, ini ya, mau forging plat, kita tidak tahu berapa tonase yang dibutuhkan untuk forging itu. Kalau terlalu besar, robek. Terlalu kecil, deformasinya sebagian elastis, kembali lagi, nggak jadi bengkok sempurna. Itu masalah bagi produksi kan. Sehingga harus diestimasi, ini harusnya tonasenya berapa. Ya kita harus tahu strain rate-nya berapa. Simulasikan di ANSYS. Pakai beberapa pembebanan sampai kita mendapatkan fully plastic deformation. Baru itu kemudian kita ajukan ke produksi. Kita produksi dengan mesin forging tonase sekian untuk plat ini. Gitu. Itu salah satunya. Ya. Kenapa kok harus begitu? Kenapa tidak bisa pakai data uji tarik? Ya, material beda responnya. Kalau uji ditumbuk sama beban pelan-pelan beda. Ismail saja beda kok responnya. Dia dipeluk sama dipukul ya responnya beda. Ya. Enggak, Pak. Nah, material juga sama. Ya biasanya lebih brittle. Material yang dideformasi dengan laju regangan tinggi, laju deformasi tinggi itu lebih kuat, tapi lebih brittle ya. Kayak orang emosi gitu, dipukul gitu ya. Kalau dipeluk itu kan jadi lunak gitu ya. Jadi tambah sayang gitu ya. Kamu tidak tahu menyayangi siapa, monokokmu paling yang kamu sayang, kamu peluk ya. Ya kan? Nah, tapi kalau dia marah-marah sama customer, nggak jadi itu beli. Sama, jadi keras. Orang-orang emosi itu gampang dikalahkan, jadi brittle ya kan, gampang rusak sama. Nah itu cerita tentang Hopkinson pressure bar. Jadi mengapa kita butuh sinyal tadi? Karena kita tidak bisa mengukur langsung di spesimen, karena dia sedang terdeformasi dengan kecepatan tinggi. Belum ada sensor untuk itu. Cara lain untuk menangkap deformasi itu adalah dengan photoelasticity atau high speed kamera. Dilihat laju deformasinya, ya kan? Tetapi itu masih debatable, masih sering dikomparasikan dengan Hopkinson pressure bar. Mana yang lebih bisa mengekstrak banyak karakteristik dari material itu? Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Ya. Nah, sekarang ke instrumentasi untuk pengukurannya. Itu tadi cara kerja Hopkinson bar, ya, kemudian fungsinya apa, dan kaitannya dengan sambungan tadi. Kalau sebelumnya kita punya beberapa material di eksperimen, ini dulu cita-citanya materialnya berbeda, yang satu aluminium, satu carbon fiber, tapi karena tidak punya uang Bu, sponsornya kecil, punya aluminium. Lemnya pun bukan lemnya Ismail, ini nanti kita punya sponsor, Jericho, Pak Leon, mantap. kasih lem apa ini? Scottswell. Scottswell dari 3M, mahal itu. Ya kan? Jadi kita buat sambungan begini. Ini tubular joint. Ini tubular lap joint. Jadi kita masukkan sebagian, ada overlap di dalamnya. Yang bisa kita ekstraksi dari sini selain data tegangan-regangan. Kalau tegangan-regangan itu berarti kan ada kekuatan, ada elongation, ya kan? Ya. Ada satu lagi kalau kita pakai material viscoelastik.
yaitu histeresis. Histeresis. Kemampuan penyerapan energi yang kita diskusikan di kelas itu. Iya. Nah, itu dalam bentuk kurva closed loop, tegangan regangan. Jadi kalau di sini ada material viscous, maka ketika loading naik sama unloading itu lintasannya berbeda. Selalu ada loop. Luasan loop itulah yang merepresentasikan energi yang terserap di dalam sambungannya. Ya. Terlepas dalam bentuk apa, ya mungkin jadi crack di sini, mungkin jadi hit. Kalau hit kecil sekali tidak mungkin. Lebih banyak crack, kerusakan, micro crack di sini. Nah, untuk mengetahui itu kita perlu send. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang terjadi, kenapa kok serapan energinya lebih besar atau kecil, itu kita buka, kita lepas sambungannya, difoto. Nanti di sana akan tampak mikrostruktur materialnya. Maka dari situ kita bisa cerita ada beberapa ikatan yang terlepas, ada nucleation di sana. Ya. Itu. Apa lagi ini? Ada yang tanya? Oh ya, silakan buktikan. Ini untuk material insiden gas sama ininya, outputnya ini model apa? Yang sebelumnya kita pakai dari baja, ini dari aluminium. Tergantung yang kita ukur, Bu. Jadi karena kita membaca strain, Bu ya, kita ingin membaca strain dari spesimen, maka kita harus mendeformasi spesimen. Kalau yang kita gunakan mendeformasi spesimen itu lebih lunak, maka yang terdeformasi nanti terserbarnya spesimennya tidak apa-apa. Makanya saya agak khawatir kalau kita pakai Kevlar di sini, sedangkan kita pakai baja structural steel misalnya, saya kurang tahu berapa gaya tumbuk yang dibutuhkan untuk mendeformasi itu. Sampai data biasanya kalau untuk pembentukan kan di 3000, iya kan, di 3000 per second kan, laju deformasinya. Kalau untuk tumbukan ringan misalkan bumper gitu sih masih 1000-an lah ya, 1000. Ini saja kita dapatnya di angka ratusan, karena adhesif lebih dari 200-300 pecah sudah. Tapi kalau material Kevlar kan kuat sekali. Kalau kita harus mendeformasi 3000, itu nanti ini deformasinya berapa di sini? Maka idealnya adalah yang diuji biasanya lebih lunak daripada yang dipakai untuk menguji. Begitu. Atau paling tidak sama. Tapi bisa dipakai dua-duanya ya, Pak? Ini dan ini. Bisa, tapi yang ini perlu di adjust alignment-nya, Bu. Ini masih enggak align ini. Nah, alignment-nya itu yang agak sulit. Kalau ini baja apa, Pak? Yang di bawah ini. Iya. Ini SS. Berapa ini? SS 304 paling. Oh, stainless. 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 Ya, sekarang kita ke instrumentasinya, alatnya ya. Untuk bisa mengukur regangan kita butuh yang namanya strain meter. Ini namanya strain meter ini. Sudah pernah lihat ini belum? Belum. Waktu kuliah mekatro? Enggak. Waktu kuliah instrumentasi juga enggak. Saya pasang ya untuk melihat. Ya, ini dynamic strain meter. Karena dia bisa mengambil sampling dengan kecepatan tinggi. Ini belum ada inputnya ya. Nah, dynamic strain meter ini nanti dia akan menerima. Mas Muhtar, pinjam Whetstone bridge-nya sama apa
strain gauge-nya sebentar Mas. Buat nyoba sinyal keluaran dari ini strain gauge-nya. Ya. Ini biar merasakan. Nanti silakan coba, tapi jangan diubah settingnya dulu. Oh ini sudah settingan ya Kak, berarti ini. Sekedar untuk coba-coba. Ini probnya cuma kabel. Kenapa? Iya. Itu tuh ada strain gauge sini. Model kayak stiker Mas. Nah, biar tahu ini strain gauge-nya. Oke. Nah Oh, ini. konektornya durung ya? Belum selesai. Itu enggak apa-apa. Nggak keinjak. Ini strain gauge, ya kan? Bentuknya seperti ini. Silakan diamati. Ini ada kawat halus yang disusun berosilasi begini, ya kan? Nah ini kalau kita misalkan ini pressure bar-nya ini, kemudian arah bebannya itu searah dengan sumbunya ini. Kita meletakkan strain gauge-nya itu searah begini. Jangan terbalik, nanti rusak. Searah strain perpanjangannya gauge-nya. Pak ya? Ya, searah dengan arah lilitannya tadi gini. Nah, bukan sumbu lilitannya, tapi arah lilitannya begini ya. Nah, dan harus lurus sumbunya. Kalau miring berarti nanti dia hanya membaca sebagian sinyal. Iya. Ya, sebagiannya tidak terbaca. Nah, tetapi strain gauge itu outputnya apa? Volt. Output dari ini Volt. Volt apa ampere? bukan ini. Bukan ya? Apa? Resistansi kan? Jadi Oh. kalau dia terdeformasi Ya. mengikuti benda yang diukur, Hambatannya- kan terdeformasi ya. Hambatannya Nilai naik. hambatannya Berubah. Kalau nilai hambatannya berubah, maka dia bisa merepresentasikan sekian ohm sama dengan sekian microstrain. Ya. Nah, tetapi alat ukur kita ini tidak bekerja dengan hambatan, voltase atau ampere. Maka ini perlu diubah menjadi voltase. Ya kan? Maka kita butuh namanya Wheatstone bridge. Yang isinya ada resistor 3 di dalamnya. Ya. 2 untuk setup, 2 untuk pembalance, 1 untuk settingnya, untuk reference. Nah, ini selalu dibandingkan dengan reference tadi. Kalau nilainya sama dengan reference, maka outputnya 0 volt. Tapi kalau dia naik atau turun dibandingkan dengan reference, maka di sini keluar voltase yang berbeda. Ya. Nah, dengan cara itu, voltase itu akhirnya merepresentasikan nilai tegangan. Misalkan di sini tertera settingnya 1 volt setara dengan 5000 microstrain kalibrasinya ini. Ya, 1 volt sama dengan 5000 microstrain. Ini bisa di-adjust. Baru kemudian nanti ini masuk ke sini sebagai input. Ya. Kemudian terbaca di sini strain-nya. Biasanya dibaca di sini peak-nya setiap waktu. Jadi berubah-ubah nanti di sini. Dinamik. Nah, agar bisa direkam, dimasukkan osiloskop. Ini outputnya keluar dari alat ini juga masih voltase, masih analog. Nah, tugasnya osiloskop adalah mengubah sinyal analog itu menjadi digital, sehingga kita bisa menyimpannya dalam bentuk data. Ya kan? Sampai sini paham aliran datanya ya? Ya. Nah, kemudian noise, musuh utama kita. Iya, noise Pak. Berapa Pak noise Pak? Idealnya kabelnya tidak sepanjang itu. Iya, harusnya Nah, makin pendek. Iya, benar. Karena dengan panjang kabel seperti antena, makin banyak sinyal yang masuk. Ya, benar. Ya kan kita punya antena yang banyak jaring-jaringnya itu kan semakin kuat sinyalnya ya. Nah, musuh kita, makanya jangan terlalu panjang. Meskipun kabelnya sudah terisolasi standar, tetap saja. Musuh kita noise itu dari mana saja? Dari kompresor, rotating equipment. Itu punya frekuensi, nanti kontribusi di situ dengan frekuensi tertentu. Trafo, kalau ada neon yang pakai trafo, yang pakai trafo. PC,
Iya. Sehingga di sini ada menu untuk filtering sinyal, low pass filter, Low pass filter. atau high pass filter. Low pass artinya sinyal di bawah Yang rendah. ambang frekuensi. batas itu dilewatkan, artinya bisa dibaca. Yang di atas itu dihapus oleh dia dan Iya. diteruskan. Sehingga nanti di sini muncul sinyal peregangan yang smooth yang bisa kita amati. Tapi kalau terlalu banyak yang dihapus, maka yang seharusnya itu kalau 100 titik itu osilasi tampaknya, karena diambil cuma 4 titik, jadi kurva parabolik begini. Salah berarti kan? Iya. Aliasing itu namanya. Itu menipu itu. Jadi data itu pasti salah. Makanya kalau Hopkinson Pressure Bar itu punya standar pengujian, alat ukurnya semuanya harus mampu mengambil sampling rate sampai 100 kHz. 100 kHz. 100 kHz. Kalau alat yang lama ini yang kita punya yang seperti amplifier itu kotak, itu dynamic parameter juga, channelnya lebih banyak. Tapi itu hanya bisa 2000 Hz. Yang saya bilang tadi 4 titik itu. Jadi semua spesimen tadi itu dulu kita belum punya alat ini, diukur dengan alat itu. Ya, sehingga datanya kurang bagus, tidak bisa untuk publikasi keluar. Ya, karena banyak aliasing datanya. Cukup untuk kelulusan TA tapi tidak bisa publikasi, Bu. Itu ya. Ini sayangnya belum dipasang konektornya, tunggu dulu nanti. Ini kalau kita gini-gini kan muncul nanti angkanya di situ. Nah, ada pertanyaan kah? Kan biasanya ada 2 dipakai semua. Ini, oh enggak, ini kita ngecek saja wave dispersion. Jadi kalau ada strain yang merambat, karena ini material yang mempunyai sifat redaman, ya, maka kalau kita mengukur di sini dengan di sini, itu sudah ada perbedaan, distorsi sinyal. Mengapa? Karena sebagian strain itu kan bentuk energi ya, deformasi itu kan energi ya. Sebagian didispersikan, diserap oleh material. Nah ini untuk ngecek seberapa besar wave dispersionnya. Atau kadang kita ngecek alignment juga dengan 2 strain gauge. Nanti kalau input bar dan output bar itu alignmentnya pas, sempurna, maka tidak akan muncul reflected wave. Hanya ada insiden langsung diteruskan, seakan-akan satu material utuh. Tapi begitu ada miring, tumbukannya begini, maka sebagian ada yang dipantulkan. Berarti jelek alignment alat kita. Itu bagian dari kalibrasi alat nanti. Nggak boleh ada gap gitu. Nggak boleh, harus rapat. Harus rapat. Dan untuk menjaga rapat itu, menjaga agar tidak ada kontribusi friksional pada permukaan spesimen, pada interface-nya itu, maka kita berikan grease. Ya, spesimen ditumbuk, nanti dia akan gesekan antara input bar dengan spesimen kan. Nah, gesekan ini akan menimbulkan distorsi sinyal. Maka ini harus kita minimalkan dengan memberikan pelumas. Gitu. Hopkinson Pressure Bar ini enak untuk nembus paper itu lebih mudah karena memang sulit eksperimennya. Secara eksperimen itu sulit sehingga datanya itu dihargai. Jadi meskipun analisanya tidak terlalu dalam, tapi datanya itu yang orang ambil, sehingga kemungkinan untuk publikasinya, peluangnya itu lebih besar. Ya, semua alat ini tidak ada tokonya, jadi desain sendiri, masing-masing kampus desain sendiri. Sekarang ini saja, baru-baru ini saja Singapura sama beberapa negara itu di Eropa sama Amerika ingin menstandarkan ini. Jadi mereka mengerjakan di tempat masing-masing dengan beberapa variasi, dicek hasilnya mirip enggak. Kalau mirip jadi standar. Nah, karena masih custom itu, Bu, justru itu peluang kita. Tidak bisa disalahkan datanya. Jadi reviewer itu tidak akan menyalahkan data. Nggak percaya, ambil sendiri datanya. Gitu ya.
yang apa akhirnya yang ditanyakan itu adalah penjelasan dari data itu, kok bisa begitu. Ya, itu saja. Gitu ya. Ya. Tapi kita belum bisa eksperimen, nunggu itu para ahlinya untuk nyambungkan konektor. Gimana Mas Kavi? Beres? Belum Pak. Belum. Belum. Mohon maaf, ini saya cek ternyata ada yang putus-putus ini. Oke, silakan kalau ini diskusi. Apa kaitannya dengan kuliah kita? Ini punya saya. Kalau kaitannya dengan Saya kuliah punya kita, persis. Saya punya. kalau kaitannya dengan kuliah kita itu kan sambungan ya, sambungan struktural. Nah di struktur itu kan fenomena tumbukan, fenomena dinamik itu kan banyak ya. Misalkan nih nanti kalau kendaraan listrik sudah banyak dipakai, rata-rata baterai packnya kan ditaruh di alas ya. Iya. Padahal jalan kita itu tidak halus loh, banyak kerikil loh di jalan. Itu begitu rodanya nginjak kerikil terlempar, numbuk itu kena baterai packnya, Iya. ya kan? Nah sehingga desain casing baterai pack itu harusnya mampu untuk menyelamatkan sistem yang di dalamnya itu, melindungi. Kerikil loh, tajam loh, apalagi kalau melaju kecepatan tinggi, seperti ditembak saja itu. Nah, itu nanti kaitannya ke sana kita. Nah, kaitannya dengan adhesif, bisakah adhesif membantu penyerapan energi tumbukan itu di dalam struktur? Apakah dalam bentuk sambungan, ataukah di dalam bentuk sandwich material? Ya, Bu Iftika ini usulan disertasinya adalah crumple zone pada kendaraan. Kevlar Pak. Hah? Kevlar. Oke? Pakai Kevlar. Ya nanti Bu Iftika akan cerita pakai apa saja gitu ya. Tapi idenya itu adalah struktur bagian depan kendaraan yang mengalami tumbukan itu harus bisa menyerap energi sebesar mungkin. Jadi ide dasarnya itu adalah orang yang di dalam kabin ini tidak boleh menerima energi sama sekali idealnya. Boleh tubrukan terjadi, tapi yang nyampe kabin harusnya nol. Sehingga tidak merasakan apa-apa. Boleh moncongnya hancur tapi kabinnya utuh. Itu lebih mudah diperbaiki daripada orangnya hancur, mobilnya utuh. Iya kan? Iyalah, meninggal. Ya. Meninggal. Nah, sehingga bagian moncong itu tidak boleh didesain terlalu stiff. Ya, harusnya lunak, lebih lunak. Maka ada crumple zone itu. Nah, crumple zone itu memanfaatkan modifikasi geometri dan properties material untuk menyerap energi. Dalam bentuk apa? Deformasi. Plat utuh begini, kalau ditumbuk, ini bengkoknya bisa kemana-mana ini, bisa terbending ke sini, belok-belok ke sini. Nah itu tidak baik itu. Tidak baik itu karena dia akan mempengaruhi pergeseran posisi komponen di sini. Kemudian tidak bisa diprediksi arah deformasinya karena belok kemana-mana kan, ada bucklingnya kan. Sehingga orang membuat beberapa lubang di permukaan struktur ini. Apakah pakai kolom, pakai C gitu ya, tapi diberikan groove. Tujuannya apa? Agar ketika ditumbuk terlipat dia. Terlipat sehingga arah deformasinya itu masih sepanjang sumbu ini. Nah itu untuk perbaikan gampang karena tinggal ini diklem, ditarik saja, lurus lagi sasisnya. Itu kalau lihat orang memperbaiki sasis besar yang dari yang monopok gitu ya, tinggal ditarik pakai rantai gitu saja, moncongnya maju, seret, sudah. Nah kalau bengkok-bengkok kan susah, harus kenteng-kentengnya gak habis, ya kan? Nah, itu crumple zone ya Bu ya. Itu Ibu sudah mungkin bisa bantu untuk menjelaskan Bu tentang crumple zone. Hampir sama sih Pak, tapi kalau yang kemarin itu saya yang S2 itu crumple zone itu di kereta api Pak. Oh, iya sama ini. Iya sama. Bimbingannya Pak Agus ada yang itu impactor itu.
Iya, cuman karena yang namanya ini kan dibagi-bagi Pak ya, saya bagian itu tadi material sama split Hopkinson ya. Oh iya iya. Jadi nggak sampai bicara detail ke bagaimana desain strukturnya. Oh iya, iya. Satu itu desain geometrinya, ya. Yang dimodifikasi apa? Inersianya, ya kan? Inersia kan hubungannya dengan kekakuan. Kemudian itu tadi cacat awal untuk mengarahkan, untuk mengendalikan atau merekayasa deformasinya. Nah, ditambahkan lagi material yang bisa menyerap energi. Salah satu kandidatnya itu tadi material viskoelastik. Nah, adhesif karena sifatnya viskoelastik mempunyai dua keuntungan. Satu sebagai penyangga beban, sebagai struktur, penguat struktur, ya sebagai untuk assembly. Dua sebagai penyerap energi. Sehingga untuk itulah sekarang arah struktur ringan itu lebih studinya lebih ke arah adhesif itu, sambungan adhesif. Ya, ceritanya begitu. State of the art-nya gitu begitu. Nah, di situ mulai muncul berbagai macam desain sambungan atau struktur sandwich yang memanfaatkan viskoelastik material, sandwich panel, sandwich material, sandwich beam, macam-macam. Gitu. Nah, karena kita harus men-set up alat ini, tadi ada batasan alat ini bisa mengeluarkan maksimal 10 volt, dan 10 volt itu harusnya mewakili strain maksimal di spesimen. Maka kita sebelum melakukan pengujian, kita harus simulasi dulu menggunakan finite element atau pakai formula perhitungan untuk memprediksi strainnya nanti berapa besarnya. Tujuannya untuk apa? Untuk setting alat ini. Maka kalau ibu punya beberapa kandidat material, ya kita harus mencoba dulu disimulasikan. Kira-kira kita butuh kecepatan tumbukan berapa, masuk akal atau tidak, itu kita buat penumbuknya atau ditumbuk dengan cara apa. Kemudian kalibrasinya ini nanti bagaimana, dan seterusnya. Kita harus pakai pressure bar dari material apa, itu bisa kita tentukan setelah tahu simulasi awal tadi. Desain eksperimen dulu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Iya, sayangnya belum selesai. Masih lama lah, Mas? Oh, satu saja. Kalau ada satu saja, nggak apa-apa, bawa ke sini. Sekedar untuk tahu cara pembacaannya. Itu kalau yang di crumple zone ya. Nanti kalau yang di lightweight structure itu ininya baterai pack itu sekaligus merupakan bagian dari struktur yang menopang kekuatan dan memberikan kekakuan pada bodi kendaraan atau struktur secara umum. Drone misalkan, ya. Baterainya itu ternyata bagian dari struktur. Artinya struktur baterai sel itu kan ada casingnya kan? Yeah. Nah, casingnya itu juga memberikan kekuatan dan kekakuan pada struktur. Nah, itu cara desain baterai pack-nya bagaimana? Mendesain struktur drone-nya ini bagaimana? Gitu ya. Itu yang menarik juga. Karena dengan cara itu, kalau lightweight itu sudah efeknya banyak, efek domino. Begitu lightweight, fuel ekonominya naik, jarak jelajahnya jauh, baterainya bisa diperkecil, kapasitasnya ya, banyak, dampaknya banyak. Sabar sebentar ya. Kita pindah ke papan sana untuk
tahu cara mengolah datanya bagaimana. Iya tadi juga. Yuk. Ya, kamu mau kuliah ya? Aku habis kuliah. Mulai lah. Apa itu? Nggak fokus sih. Ngelap sini bro, ngelap sini. Mantap. Nanti untuk menjelaskan hasil itu. Ya, sudah mana dia? Jadi konstruksinya tadi ini striker bar, kemudian ada input bar, kemudian ada output bar, sini spesimen. Ini output bar. Sini ada strain gauge. Ini ada strain gauge. Ini input bar. Ini spesimen. Ini strain Enak gauge aku untuk kita. 2. Strain gauge 1. Ini Oke deh, nah. striker bar. Kemudian kita berikan kecepatan tumbukan di sini. Ya, ada kecepatan tumbukan V, maka dia akan mengenerate sinyal di sini. Dia akan mengenerate sinyal yang merambat. Nah, sinyalnya seperti ini tentunya. Kita usahakan trapesium. Untuk membuat sinyal seperti itu, kita harus memodifikasi bentuk striker barnya sedemikian rupa. Kenapa bentuk ini disukai? Karena ini menjamin deformasi homogen pada spesimen. Ya. Umumnya kalau tumbukan pulsa ya begini. Nah ini tidak bagus ini, karena pada bagian ini energinya terlalu besar di awal, sehingga tidak memberikan kesempatan material untuk beradaptasi ketika dia ditumbuh. Harusnya bertahap begini. Maka ini kita sebut sinyal insiden, kita namai insiden strain. Kemudian karena dia menabrak spesimen, ada sebagian yang direfleksikan, maka nanti akan ada yang direfleksikan. Kalau visko, ini kalau viskoelastik sinyalnya, ini reflected strain. Sinyal ini, reflected strain ini, menggambarkan karakteristik laju deformasi pada material. Laju deformasinya. Nah, sebagian direfleksikan, sebagian diteruskan. Tapi karena dia sudah sebagian dipantulkan, di sini lebih kecil. Nah, ini sinyal transmitted. Kalau tidak terjadi redaman, kalau tidak ada energi yang hilang, maka sinyal insiden ini sama dengan sinyal transmitted ditambah dengan sinyal reflected.
kesetimbangan energi input output, ya kan? Tapi kalau ada redaman maka di sini berkurang. Nah, yang pertama konfigurasi strain gauge-nya ya, yang tadi itu ya. Ini kan mempunyai kecepatan rambatan, jadi kita harus menggambarkan Lagrange diagram. Ini harusnya saya gambar di sini, tapi tidak apa-apa lah. Ini untuk insiden barnya, ini untuk input barnya, ini spesimen, kemudian ini output bar. Ini waktu. Ini spesimen di sini. Nah, ketika kita menumbuk, di sini muncul sinyal dengan periode tertentu. Misalkan bentuk sinyalnya adalah begini. Ya, mempunyai periode tertentu. Ini awal sama akhirnya di sini. Pada striker bar, dia akan merambat. Dia akan merambat dengan kecepatan. Jadi ini panjang, ini jarak ya S, ini waktu. Maka dia akan merambat ke sini. Sampai di spesimen itu pada T tertentu ini, pada T tertentu. Sudah sampai di spesimen ini. Sinyalnya mengenai spesimen. Kemudian dia akan dipantulkan. Dipantulkan berarti pencerminan dia. Nah, kita tidak boleh memasang strain gauge itu di daerah yang overlap ini. Kita harus memasang strain gauge di area sini. Makanya muncul di sini strain gauge-nya. Gitu. Tuh, aku ikutan. Ini buka. Oh, sip. Ini yang direfleksikan akan muncul sinyalnya. Ini yang tadi itu ya. Dan sampai di sini nanti juga akan dipantulkan lagi. Terus begitu. Jadi tidak boleh antara ini dengan ini, tidak boleh. Ini sini tidak boleh. Yang aman adalah dari sini ke sini. Rentang itu saja. Ini pun demikian. Ini namanya Lagrange diagram. Khawatirnya nanti kalau overlap sinyal ini terpotong. Jadi begini naik, turun dikit naik lagi. Berarti datanya hilang nanti. Nah, kita harus meletakkan strain gauge-nya di sini. Sehingga ada panjang minimum pressure bar yang digunakan dan jarak minimum dari spesimen untuk strain gauge-nya. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat sinyal itu, cara mendapatkan nilai tegangan regangannya bagaimana? Jadi spesimennya ini kita ambil, spesimennya kan silinder ya bentuknya. Dia ditumbuk dari kiri dan ditahan oleh bar yang sebelah kanan, P1, P2. Dari mana kita bisa menghitung P1? P1 itu sama dengan, ini juga punya, ini diameter spesimen ya, ini diameternya bar. Maka di sini P1 itu sama dengan nilai tegangan yang terukur di dalam
pressure bar ini dikalikan dengan A1. A1-nya ya penampangnya ini, lingkaran ini. Nah, karena kita mengasumsikan pressure bar-nya itu masih terdeformasi elastis, maka di sini berlakulah hukum Hooke, modulusnya bar dikalikan dengan strain yang diukur di sini. Insiden dikurangi dengan reflected. Nah, P2 sudah tidak berhasil simulasinya. Ada kelas? Oh, mau pindah? Enggak mengganggu. Pindah ke situ saja, ke situ. Nanti biar kau tanya-tanya gampang. Nah, P2 juga sama seperti itu. Tapi di sini hanya transmitted saja. Biasanya kita pakai identik materialnya dan geometrinya. Jadi A1 sama dengan A2, EB-nya sama. Nah, ini harus berhimpit tadi itu. Kalau P1 dengan P2 hampir berhimpit, maka ini valid. Pengujiannya. Kemudian kita ingin tahu tegangan-regangan di dalam spesimen. Saya lupa teknisnya Bu Iftika karena anak-anak yang menghitung. Nanti tolong diingatkan kalau ada yang terlewat perhitungannya. Lama sekali, Pak. Ya, Ingat lah. ini kan P pada spesimen ya. Maka tegangan yang terjadi pada spesimen itu kan sama dengan P1 dibagi dengan A spesimen. Ya kan? Tegangan kompresinya ya. Ya. P1 dibagi A spesimen. P1-nya diambil dari sana. Ya. Nah, regangannya bagaimana? Nah, regangannya ini agak tricky nih, agak panjang penurunannya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sinyal reflected ini menggambarkan laju regangan dari spesimen. Maka di sini kita integrasikan laju regangan ini. Berarti kita mengintegrasikan sinyal reflected ini terhadap waktu. Mulai dari awal loading sampai akhir loading. Dengan cara ini kita bisa mengkonstruksi kurva tegangan regangan. Jadi kalau statik itu biasanya begini untuk baja ya, atau metal ya secara umum. Kalau untuk laju regangan yang lebih tinggi, dia begini. Terjadi embrittlement. Tapi lebih tinggi kekuatannya. Lebih kaku. Tapi lebih ketas. Ya. Gitu. Rumit kayaknya eksperimennya. Ini agak beda, Pak. Hasil eksperimen saya yang kemarin itu dia hampir sama bentuknya kayak yang tarik. Iya betul. Cuman bedanya memang dia lebih tinggi. Jadi semakin naik dia semakin tinggi. Pakai metal ya? Betul, saya pakai metal. Kalau pakai metal berhimpit Bu modulusnya. Ketika saat elastis itu betul, berhimpit. Tapi kalau pakai viskoelastik akan berubah kekakuannya. Kalau misalkan kita nguji rubber,
kemudian Komposit berarti sama. resin, komposit. Ya, komposit ini Komposit Vito. itu dari resinnya yang Dari resinnya, seperti hmm. itu resinnya. Karena karakteristik resinnya. Jadi lebih kuat. Nah, akhirnya orang ingin bagaimana ini kuat tapi tetap lunak, elongasinya masih panjang misalkan. Maka di dalam resin itu ditambahi filler. Partikel-partikel itu yang kita ceritakan di kuliah, dimodifikasi di sana. Maka muncullah teknologi mikro nano partikel untuk merekayasa itu. Gitu ya. Ini kayaknya kita salah pilih profesi tuh. Yang gini-gini enggak cepat jadi uang, Bu. Saya buka counter cepat jadi uang. Salah profesi kayaknya. Nah, saya jadi seperti Mail, uangnya banyak. Yang datang itu Bener. orang yang punya duit banyak itu. Ada model. Saya bingung buang uang. Saya punya bangkainya Corolla, coba ganti carbon fiber, uang tok dia. Satu orang itu bisa ratusan juta itu. Ya itu. Custom ya. Iya ya, emang ya malahan. Pinter itu, sama Pak Leon itu. Kan gitu ya strateginya ya. Nggak perlu melayani banyak orang, sedikit saja, tapi uangnya banyak. Iya kan? Keuntungannya banyak. Sehingga kerjanya nggak ngoyo, dapatnya besar. Ya, kita salah. Kita melayani banyak orang gitu. Enggak lah. Enggak, semua enggak ada yang salah. Semua pada tempatnya. Sampai di sini dipahami ya apa cara eksperimen tadi. Ini pertama saya ngajar S2. Saya tidak tahu kurikulumnya seperti apa karena ini mata kuliah pilihan ya. Maka kita eksplorasi. Awal kita bicara state of the art, mengapa orang mempelajari sambungan adhesif gitu ya. Kemudian kita bercerita cara pengujiannya, tapi cuma cerita saja. Kemudian berikutnya kosong. Harusnya saat itu saya bercerita tentang viscoelastic properties. Harusnya ya. Tapi saya masih janji-janji terus ya kan. Kemudian yang ketiga, kita analisa tegangan sambungan. Artinya masih memungkinkan didekati dengan perhitungan biasa. Kalau kita tidak punya software, sambungan kita sederhana, kita masih bisa melakukan pendekatan itu. Ya, pada asumsi-asumsi tertentu masih bisa. Ada beberapa model. Toolsnya ada. Kemudian berikutnya kita kuliah simulasi numerik finite element atau untuk mensimulasikan, meskipun cuma introduction, tapi kita belajar tentang bagaimana mendefinisikan properties, geometri, dan mencari distribusi tegangan, begitu ya. Nah, kalau di finite element kalian bisa main-main, boundary kondisinya bisa diubah-ubah lebih realistis sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, kalau kemarin kan model kita disamakan dengan floater scene, gitu ya, agar bisa dibandingkan. Nah, kalau realnya bagaimana? Realnya bagaimana Il? Nah, tanya ke Mail, kondisi beban aktual itu bagaimana? Gitu. Nah, itu Mail. Tanya Mail. Nanti diskusi sama Mail. Cuan. Ya, Yang cuan bosnya. nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana sih cara eksperimennya, gitu ya. Dan bahkan ini dinamik. Rata-rata yang kita ceritakan kemarin statik semua. Nah, sekarang kita dinamik, yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ini seperti kuliah eksplorasi, sehingga saya tidak bisa menyajikan terlalu dalam untuk masing-masing topik. Tapi kalau kalian ada yang tertarik, silakan datang ke lab ini. Mau diskusi saja boleh, mau sit in boleh, mau terserah lah, pokoknya ingin tahu ya silakan, welcome, gitu ya.
di sini ada Pak Alif itu S2 S3-nya itu crack propagation, buat model rumus seperti kalian bikin rumus itu kemarin. Tapi untuk memprediksi kalau hari ini letaknya di sini, besok itu sudah sampai kemana? Pak Alif top itu. Dan untuk yang artificial intelligence juga top. Jadi kalau dikombinasikan smart structure ya, atau structural health monitoring condition ditambah AI, bos, jadi struktur cerdas, bisa menyembuhkan dirinya sendiri nanti. Kayak gimana? Maka dikirimkanlah nutrisi untuk menyambungkan di situ. Otomatis itu smart structure, self healing material. Pernah dengar istilah itu kan? Beton itu banyak. Kenapa? Yang saya pernah dengar buat beton. Ah, untuk beton. Makasih. Itu tas sebentar. Tumpah yuk, sorry yuk. Ini Pak. Boleh nih. Oke ya. Oke. Ini belajar ANSYS cuma 2 minggu langsung bisa simulasi macam-macam. Wah, mantap. Ya gitu, trial error dulu ya, banyak salah, cuma salah. Ya, karena salah itu kita belajar kan, kalau benar terus malah sudah belajar ya. Ya, jadi kalau mau simulasi apa kesini saja. Terima kasih ya, maaf mengganggu waktu. Ada pertanyaan enggak? Pak, boleh tanya Pak? Saya kan risetnya kan getaran ya Pak ya? Di? Getaran. Oh iya ya. Kalau misalkan ya saya apa yang lihatnya untuk yang adhesif, kemudian yang apa ya, bahkan mungkin yang komposit Bu Iftika itu sebenarnya kan bisa juga relate getaran sebenarnya. Kalau ini kan aspek static structure, dynamic untuk strukturnya. Kalau saya kan di getaran ya Pak ya. Ada nggak Pak apa ya studi yang ngerelate antara adhesif dengan getaran? Saya sama Bu Wiwi sedang bikin proposal penelitian untuk itu. Oh gitu. Ya, jadi transmisi getaran pada sambungan adhesif. Itu Mail juga itu, banyak topiknya Mail tuh. Ya. Mbok mbak kabeh. Dengan engine. Ya. Ya itu sudah kita singgung kemarin. Ketika kita mounting sistemnya engine pakai tubular chassis, ya. Sedangkan tubularnya harus ditanamkan di kabin, ya jadi satu kesatuan struktur, maka getaran engine akan nyampe ke kabin. Kalau semuanya stiff, budek itu orang yang di dalam bagasi. Ya kan berisik sekali pasti. Iya. Maka harus ada yang menyerap. Nah, sifat viscoelastik itu damping itu, histeresis itu damping. Saya kemarin sama Bu Wiwi, tapi ternyata proposalnya nggak jadi. Mungkin yang kedua ini, versi yang kedua ini. Ya, kalau tertarik ya silakan. Kemarin Bu Wiwi katanya buka ada 3 mahasiswa yang ingin terlibat di situ. Engine mount ya Pak? Engine mountingnya ya, atau ada rekayasa di sasisnya mungkin? Nah, ini bukan apply. Kalau itu kan apply ya. Yang kita riset ini model selalu riset dasar. Misalnya begini. Untuk meningkatkan damping agar transmisi getarannya kecil, kita perlu pakai adhesif jenis apa? Dengan sifat yang bagaimana, kan kita ada adhesif keras, ada adhesif lunak ya, ada poliuretan sama ada apakah dikombinasikan multi adhesif atau perlu ditambahkan filler seperti itu. Nanti kalau platnya diganti, yang satu karbon, yang satunya aluminium, bagaimana? Aluminium sama baja bagaimana? Kayak gitu. Aplikasinya ya terserah, yang lain Mail saja yang mikir, males ya. Aplikasinya Mail saja. Itu pastilah kita kalau bicara produk itu multidisiplin enggak ya? Iya, semuanya pasti. Ada. Jadi ya enggak khawatir. Cocok Mail di tempat kerjanya itu. Jadi benda kerjanya itu di sana sudah banyak ilmu, banyak disiplin. Tapi sulit Pak.
Pokoknya datanya kayak perusahaan. Suka bilang gampang. Satu orang ya. Iya kan? Kalau gampang Pak Leon itu banyak saingannya. Oh iya. Justru karena sulit itu ya, added value-nya tinggi ya. Itu kompetitornya juga sulit itu. Nah beruntungnya kalau kita main bisnisnya itu berbasis teknologi itu begitu, kompetitornya tidak akan banyak. Added value-nya tinggi kalau bisnis teknologi. Tapi kalau bisnis massa, kuliner apa, kompetitor itu banyak. Tinggal kekuatan perasa saja. Ya. Tapi nanti kanker. Gitu. Oke, kemana-mana nanti diskusinya. Adakah pertanyaan lain? Ya, sampai saat ini yang bisa saya berikan cuma wawasan, bukan kedalaman. Jadi dia pakai ini juga kan? Yang kemarin tesis itu pakai ini juga. Tesis semua kan? Pembimbingnya kan Pak Ali. Ya kan sama bapak ya akhirnya. Ya kan, Tolonglah. pembimbing utamanya kan Pak Ali. Tolong. Iya, saya manut Pak Ali. Bagaimana saya juga manut Pak Agus untuk pendidikan. Nah, objek penelitian ini toh langsung ke applied toh, sasis nih toh, nggak model kayak gini kan? Ya kan pakai spesimen. Oh, iya spesimen. Ada jembatan, iya. Yang kita perlu tahu itu antara dasar ke applied itu ada jembatannya. Jembatan yang paling murah itu adalah simulasi. Yang riset dasar tadi yang saya bilang merekayasa properties ya, mengganti-ganti kombinasi adheren, adhesif itu untuk mendapatkan properties material, untuk mendapatkan model material. Mau diaplikasikan di bentuk apa? Dipakai finite element. Masukkan model material di sana. Karena kalau kita membuat eksperimen based on product, biayanya besar, waktunya lama, tidak produktif kita. Di mana-mana selalu begitu pola kerja R&D, ya kan? Saya tanya, ini untuk strain rate tertinggi sampai saat ini tuh masih berapa Pak? Yang di sini, Ya, kita belum pernah mencapai ribuan, Bu, karena pakai resin semua, pakai epoksi semua, brittle epoksi itu. Tapi bahannya metal ya dulu ya. Kalau makanya kalau Tuistika itu pakai metal, maka kita butuh penumbuk yang lebih kencang betul, itu. betul. Saya dulu pakai managing steel soalnya Pak, jadi Ya. kuat. Kalau aluminium memang riskan kalau pakai metal. Ya, ya nggak bisa. Kita Pakai harus- handle tadi ya, strikernya. Ya, karena itu tadi untuk peluncur yang murah dan cukup mendeformasi adhesif, bandul itu yang paling visible. Bagi anak-anak S1 Bu, mereka mandiri, tidak ada sponsor. Kalau kita punya sponsor, kita bisa bangun alat penumbuknya sendiri. Kandidat terbaik saat ini ya elektromagnetik itu. Kita bisa ngakali itu Bu, pakai mini Hopkinson bar. Jadi spesimennya kita buat kecil sekali sehingga mudah terdeformasi. Sehingga energi deformasinya tidak terlalu besar. Iya, benar-benar. Betul. Spesimen langsing ya, spesimen langsing. Tapi itu nanti akan melanggar rasio tadi, yang Nah, memang ya, inersial. Sehingga harus ada kompensasi. Apakah seberapa besar pengaruh inersia itu harus dijelaskan. Ya kan itu kan P ya. P itu kan fungsi dari penampang ya. Nah kalau P-nya yang diproduksi oleh pressure bar itu tetap, kemudian kita ingin tegangan yang terjadi di material besar, kan kita kecilkan saja penampangnya material. Tapi itu ada batasannya kalau di buku panduan Hopkinson itu. Nggak boleh lebih dari, nggak boleh kurang dari berapa. Oh, berarti sudah ke vibrasi. Kalau Anda? Di ini otomasi robot. Oh ya, sambulatif Pak. Iya. Oh, bagus. Sama? Iya, pantesan matematikanya kuat. Mantap. Untuk mekanisme ya, analisa kinematiknya. Iya. Ya.
Ya, kalau lagi ini dari saya sudah selesai, tinggal nunggu itu belum selesai. Dari saya sudah selesai, silakan kalau mau diskusi yang lain. Ya kalau kuliah itu mau dalam, nggak bisa. Mau dalam itu ya riset. Oke bro. Oke. Dan tapi itu di plastiki nggak di plastiki. Ini noise-nya besar ya, noise-nya besar. Kita cek fungsi dulu, bisakah instrumen ini membaca deformasi pada strain gauge. Ya, ini coba di bending-bending dikit ini, nanti ada responnya tidak. Nah itu ya, naik turun gitu kan ya. Nah, jadi kalau dia terbending begini, dia turun kan ya, voltasenya jadi negatif, berarti dia kompresi berapa mikrostrain gitu ya. Ini dari pergerakan ini ke bawah Bu, bukan bentuk sinyal lagi. Jadi kalau tumbukan nggak terekam di sini, kalau tumbukan harus di sini. Nah, tumbukan itu tidak akan terekam kalau bentuk sinyalnya masih acak seperti ini. Harus ada peaknya, ya kan? Harus ada peaknya. Nah, itu harus kita filter di sini nanti. Ya. Ini memang settingannya gini, mohon maaf Pak ya. Ini memang settingannya gini Pak. Maksudnya kayak display ininya per detik atau per apa gitu, memang disetting gini default atau enggak, masih perlu harus adjust. Ya. Karena ini kita kelihatannya Pak, yang per ininya itu detiknya terlalu kecil, makanya ya, ketok banget. Betul. Makanya itu tadi pre eksperimen kita harus simulasi untuk ngecek strain kita berapa, periode loadingnya berapa, agar kita bisa men-setup alat uji dengan tepat, ya kan? Berarti kebalik Pak ya, biasanya kan kita eksperimen dulu, habis itu dimasukkan parameternya ke simulasi. Iya. Berarti ini disimulasi dulu baru? Enggak, itu untuk memprediksi saja, untuk mendesain eksperimennya. Desain eksperimen. Perkirakan. Kan kita nggak tahu nih material ini bisa terdeformasi berapa kalau ditumbuk sekian, gitu kan? Kita simulasi saja dulu. Misalkan Kevlar kan sudah ada modulusnya. Yes. Nah, masih bisa dihitung itu. Selama ada modulusnya, selama ada Poisson rasionya, maka bisa diprediksi berapa loadingnya. Ya, coba aja dipasang di sini strain gauge-nya. Terus nanti itu ditumbuk pakai apa gitu. Pak Mael tumbuk pakai uang, El. Uang kepokan. Lebaran nanti Ismail banyak tumbukan uang ya. Cair. Cuan. Cair. Kliennya ada lebaran soalnya Pak. Kliennya ada lebaran. Oh, kliennya nggak lebaran nih. Apa El? Oh, kayak duit ya. Sedang dilamar El. Loh, langsung bercabut. Mati Bang. Langsung dicabut kok. Apa? Cepet rusak. Kita tadi dhisik iki. Nggih, Pak. Heeh. Tidak saya SOP. Kak apa nggak sering-sering. Ganti itu gak apa-apa, alatnya mau urut gak apa-apa. Nggak cuma ganti input gak masalah.
sini sih. Nah, Enggak kenceng. Sensornya pun kita bisa buat. Ada Pak Wahyu bisa buat. sensornya. Iya. Bisa. Sensor akselerometer saya itu yang buat Pak Wahyu. Wahyu. Iya, Pak Wahyu elektrik. Jadi kayak gitu bisa, Pak. Saya yang beli ini ininya beli. Ya, kalau sensor apa itu bisa buat Pak Wahyu. Wis. Maka tapi sini untuk sing prioritas masih Pak Samsuri kan? Masih Pak. Salam. Oh iya. Kalau ditumbuk Ya, keluar. coba. Tunggu. Enggak, ini ketokane sinyalnya kok enggak di sini, ada di atas ketokane ini. Di adjust. Boleh, silakan di adjust. Silakan. arti duwe saling ngerti. Aku lali. Oh itu ini ya batasnya ya Pak ya? Batas sinyal kan? Main Mario Bros aja. Ini loh, V-nya itu sudah sekian, V average-nya loh 66. Nah, ini kan harusnya di skala ya. Ini kudu diatur gitu. Nggak apa-apa, ini aja biar tampil gini, sudah tampil. Pokoknya tahu kalau sudah ada sinyalnya gitu ya. Bisa. Tunggu ya. Ya Pak, tunggu. Iki sensor sing Mas, sing iki ya? Yang ini, Pak. Oh iya. Bisa. Coba kena gini. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nggak ada. Kita tambah bisa. Gila gini geser ya. Enggak, tetap ada cuma Nggak kelihatan. enggak ketok karena Kurang- ininya terlalu kurang kecil kecil, ini. Scalingnya lah. Scale ininya Pak, apa waktunya itu terlalu kecil makanya yang ke capture itu mungkin hanya sepersekian detik jadi langsung berubah gitu. Waktunya ada yang produksi. Dia sama nggak atur tadi waktunya. Saya kok lupa ya. Ini posisi ini aja, vertikalnya ya saya atur tadi. Oh. Kalau yang ini itu mana ya? Channel 1 volts per div. Oh, voltasenya ya. Ini skill untuk voltase ini. Vertikal, horizontal. Oh, ini sebenarnya horizontal. Mana tadi? Belum ada ininya, sinyalnya. Masih bintang. Ini nih, di sini kita baca. Oh, ini untuk trigger ya? Betul ya, bisa Pak ya. Iya, itu horizontal. Lihat saja di sini per div-nya berapa? 10 mili. Oh, itu vertikalnya 10 mili volt. Iya, karena noise gede. Ini ya, 100 mikrosekon ya. Per div-nya. Mau dianaloginya Pak. Jadi 1 detik ya. Oh, Jadi- tambah tidak terukur karena Cepat anunya. periode loadingnya itu antara 300 sampai 400 mikrosekon. Mikrosekon. Oh, berarti ya. Berarti aneh ya. Diperlebar.
seginian lah ya, 200 mikro ya. Ya 2 div berarti nanti. 100 kebanyakan ya. Ya ini noise-nya memang. Noise. Nggak sip. Kita pakai lepas yang Jadi kalau ngambil data itu masalah itu nanti. Iya. Iya. kilohertz. Tanya di situ. Terus kayak Masalah. foto. Oke, ntar saya matikan dulu. Belum kebaca lah. Mana tadi? Minus. Oh itu. Tapi kenapa dia bergeser ya setiap kali ganti scale? Karena ada inputnya Pak, ada voltasenya. Jadi voltasenya naik di atas, Iya, tapi iya. ininya nggak nggak kelihatan, nggak kacat. Jadi digeser lagi. Ya. Coba sih Harusnya tetap kebaca tadi, geser sedikit ke atas atau ke bawah gitu. 1 kilohertz tapi kok masih rapat ya? Iya. Kan kalau tadi yang di sini kan kelihatan tuh kayak gini. Ada kok tadi. Saya tadi geser tadi itu naik turun tadi. Bisa. Coba. Oh iya. Ada ya? Ada. Ya itu cuma nggak auto trigger dia. Harus di set auto trigger. Iya. Jadi begitu ada amplitude melebihi nilai tertentu, dia langsung stop Oh gitu ya. auto trigger sehingga langsung terbaca. Gampang kalau gitu settingnya. Tinggal grab dia dengan manualnya saja. Di YouTube banyak. Tapi kelihatan naiknya langsung satu baris ini naik semua gitu ya. Ya. Oh gitu, bersama-sama semuanya. Iya. Tidak bentuk gini. Enggak. Ya karena tadi loh Pak, ini skillnya ini Pak, skill yang ini. Kayaknya Skill yang kita waktunya. windownya ini berarti. Seharusnya bentuk Bentuk gini nih ya, Pulsa. pulsa. Oh harusnya bentuk ini ya, langsung bentuk gini nih ya. Langsung bentuk pulsanya kelihatan. Apa nyoba lagi tuh Pak? Nyoba skillnya di ini ya? Coba. Aku kayaknya sholat dulu. Iya. Oh, ini kata noise. Noise pakai kata Pak. Nah kalau di getaran itu gini, ini itu noise parah ya. Ini kan gak diapa-apain ya, tapi dia ada sinyal getar gini. Ini bisa jadi karena anu ya, listriknya ya, listrik infus. Bisa jadi. kalau nggak stop Enggak apa-apa ya. Dia sudah ada ininya, sudah ada. Coba sih ditumbuk no, ya apa? Keteng nggak? apa lagi? Coba sih. Susah kelihatannya ya, ngeliat datanya ya, kelihatannya ya. Data posisinya itu paling susah. Susah nih kelihatannya nih. Data posisi susah, data Waktu posisi. sama nyetek baterai, Kalau sudah ini. iya. Jadi pas terakhir stop padamnya. Biar bisa disabda, hasil pengen aja.
Iso gawe kalau bintang tak gawe. Sampai dari baterai kau